Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auli Azhara dengan NIM 204240443. Di sini saya ingin memaparkan tentang mengenalkan literasi dan budaya membaca sejak dini. Nah, yang pertama itu ada mengenal literasi dan budaya membaca. Mengenal literasi dan budaya membaca sejak dini adalah salah satu investasi terbaik yang bisa kita berikan kepada anak. Membaca bukan sekedar kemampuan mengeja kata, melainkan gerbang emas untuk membuka cakrawala berpikir dan empati mereka. Membaca buku secara rutin membantu anak untuk lebih mengenal banyak kosakata baru yang belum pernah didengar sebelumnya. Kosakata yang kaya akan membantu anak lebih mudah memahami informasi, mengikuti percakapan, dan mengungkapkan perasaannya dengan jelas. Anak juga akan merasa lebih percaya diri saat berbicara, bertanya, menjawab pertanyaan, serta berinteraksi dengan teman, guru, maupun orang tua. Nah, oleh karena itu, membiasakan anak untuk membaca buku sejak dini merupakan salah satu cara yang efektif untuk mendukung perkembangan kemampuan berbahasa dan komunikasi yang akan bermanfaat bagi proses belajar mereka di masa depan. Yang kedua adalah jadilah contoh. Anak adalah peniru yang hebat. Jika mereka sering melihat orang tuanya membaca buku, bukan cuma main HP, mereka akan ikut penasaran dan ingin ikut membaca. Anak adalah peniru yang baik, terutama kebiasaan ketika di rumah. Oleh karena itu, jika orang tua sering meluangkan waktu sekitar 10-15 menit untuk membaca buku, koran, atau bercerita dengan anak, maka anak akan menganggap bahwa membaca adalah hal yang menyenangkan. Sebaliknya, jika orang tua sibuk bermain HP, maka anak akan meniru kebiasaan tersebut. Nah, menjadi contoh tidak harus menggunakan cara yang rumit. Orang tua dapat membaca buku sekitar 10-15 menit setiap hari, mengajak anak melihat isi buku, dan membacakan dongeng sebelum tidur. Kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten akan menumbuhkan minat baca anak sejak dini. Selanjutnya yaitu jadikan dongeng sebelum tidur. Menjadikan dongeng sebelum tidur sebagai rutinitas, luangkan waktu sekitar 10 menit saja setiap malam sebelum tidur untuk membacakan cerita ke anak. Kegiatan ini sangat bagus untuk kedekatan orang tua dengan anak, sekaligus membantu anak tidur dengan tenang. Nah, membacakan dongeng sebelum tidur adalah rutinitas yang sederhana yang memberikan banyak manfaat bagi anak. Luangkan waktu sekitar 10-15 menit setiap malam untuk membacakan cerita yang menarik dan sesuai dengan usia anak. Nah, contohnya sendiri di sini ada artis Nikita Willy. Nikita Willy itu merupakan salah satu orang tua yang membiasakan membacakan dongeng sebelum tidur kepada anaknya. Nah, kebiasaan tersebut itu dapat menumbuhkan minat baca, mempererat hubungan orang tua dengan anak, serta menciptakan rutinitas yang menyenangkan. Anak juga akan merasa lebih dicintai dan lebih nyaman menghabiskan waktu dengan orang tua. Dengan menceritakan dongeng sebelum tidur, anak akan lebih mencintai buku, memiliki kebiasaan membaca sejak dini, serta tidur dengan perasaan tenang. Selanjutnya, ajak anak memilih bukunya sendiri. Saat pergi ke toko buku atau perpustakaan, biarkan anak memilih buku yang mereka sukai. Jangan dilarang jika mereka memilih buku yang bergambarnya lucu atau aneh, yang penting mereka itu tertarik dulu. Selanjutnya, ajak anak memilih bukunya sendiri. Nah, ketika mengunjungi toko buku atau perpustakaan, berikan kesempatan pada anak untuk memilih buku yang mereka sukai. Biarkan anak tertarik dengan buku yang bergambar, berwarna, atau cerita yang menurut mereka itu menarik. Anak akan merasa memiliki tanggung jawab terhadap buku yang dia pilih dan bersemangat ketika membaca ceritanya. Nah, orang tua dapat mendampingi anak dengan memberikan pilihan buku yang sesuai dengan usianya, tetapi tetap menghargai keputusan mereka. Setelah itu, ajak anak membaca buku bersama dan berdiskusi tentang isi buku tersebut.
Selanjutnya yaitu membangun kosakata dan bahasa yang kaya. Membaca buku secara rutin membantu anak membangun kosakata dan kemampuan berbahasa yang lebih kaya. Dengan mengenal berbagai kata baru dari cerita yang dibacanya, anak akan lebih mudah memahami, menyampaikan ide, dan berkomunikasi secara efektif. Membaca buku secara rutin dapat membantu anak lebih mengenali banyak kosakata baru yang belum pernah didengar sebelumnya. Melalui cerita, anak memahami arti kata, menyusun kalimat, dan cara mengungkapkan pikiran serta perasaannya dengan baik. Semakin sering anak dibacakan cerita, semakin banyak pula kosakata yang mereka kuasai. Selain itu, kemampuan berbahasa yang baik juga mendukung perkembangan belajar anak di sekolah serta meningkatkan rasa percaya diri. Oleh karena itu, membiasakan membaca buku sejak usia dini merupakan salah satu cara terbaik untuk membantu perkembangan bahasa dan kemampuan berpikir anak secara optimal. Selanjutnya ada tujuan mengenalkan literasi sejak dini. Pengenalan literasi bertujuan untuk menumbuhkan minat baca, mengembangkan kemampuan berbahasa, meningkatkan daya pikir, serta membantu anak yang kreatif, kritis, dan gemar belajar sepanjang hayat. Literasi juga bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir anak saat mendengar atau membacakan cerita. Mengenalkan literasi sejak dini bertujuan untuk menumbuhkan kebiasaan dan minat membaca pada anak sejak kecil. Dengan mengenal buku, cerita, bergambar, atau huruf sejak dini, anak akan menganggap bahwa kegiatan membaca sebagai aktivitas yang menyenangkan, bukan sebagai beban. Selain itu, literasi membantu anak mengembangkan kemampuan berbahasa seperti mendengar, berbicara, menambah kosakata, serta memahami apa yang disampaikan oleh orang lain. Selanjutnya ada manfaat literasi bagi perkembangan anak. Literasi membantu meningkatkan kosakata, kemampuan berpikir, daya ingat, konsentrasi, kreativitas, imajinasi, serta kemampuan memecahkan masalah. Selain itu, literasi juga mendukung perkembangan sosial dan emosional anak. Manfaat literasi bagi perkembangan anak usia dini. Literasi memiliki banyak manfaat bagi perkembangan anak usia dini. Melalui kegiatan membaca, mendengarkan cerita, dan melihat buku bergambar, anak akan mengenal lebih banyak kosakata baru. Tidak hanya itu, literasi juga menumbuhkan perkembangan sosial emosional anak. Dari cerita yang dibaca, anak akan memahami sikap orang lain, mengenali nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan sikap saling menghargai. Dengan demikian, literasi tidak hanya meningkatkan kemampuan membaca dan berbahasa, tetapi juga membantu karakter anak menjadi lebih baik. Yang berikutnya ada peran guru dalam mengembangkan literasi di sekolah. Guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang kaya akan bacaan, menggunakan metode pembelajaran yang menarik, serta melibatkan anak dalam kegiatan membaca, bercerita, dan berdiskusi. Peran guru dalam mengembangkan kegiatan literasi di sekolah. Di sini guru memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan kemampuan literasi anak di sekolah. Di sini guru tidak hanya mengajarkan anak mengenal huruf dan membaca saja, tetapi juga menumbuhkan minat serta kebiasaan membaca melalui berbagai kegiatan yang menyenangkan. Guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang kaya akan bahan bacaan seperti buku cerita bergambar, kartu huruf, poster edukatif, dan media pembelajaran yang sesuai dengan usia anak. Selain itu, guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang kreatif dan interaktif, seperti membacakan dongeng, membacakan cerita menggunakan boneka atau gambar, bernyanyi, bermain peran, dan permainan yang melibatkan huruf maupun kata. Kegiatan-kegiatan tersebut membuat proses belajar lebih menyenangkan, sehingga anak itu lebih mudah memahami materi yang diberikan. Adapun tantangan dalam menumbuhkan budaya membaca.
Nah, beberapa tantangan yang sering dihadapi adalah kurangnya minat baca, keterbatasan koleksi buku, penggunaan budget yang berlebihan, serta kurangnya waktu orang tua untuk mendampingi anak membaca. Tantangan dalam menumbuhkan budaya membaca. Salah satu tantangan yang sering dihadapi yaitu rendahnya membaca anak. Di zaman sekarang, banyak anak lebih memilih melihat video daripada membaca buku karena dianggap lebih menyenangkan. Nah, penggunaan HP juga menjadi tantangan dalam membangun kebiasaan anak. Anak yang sering bermain HP, tablet, atau menonton TV cenderung lebih memilih hiburan digital ketimbang membaca buku. Selain itu, faktor lingkungan juga kurang mendukung menjadi tantangan. Nah, oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara orang tua, guru, dan lingkungan sekitar untuk menciptakan suasana yang menyenangkan agar anak itu terbiasa membaca sejak dini. Dengan dukungan yang konsisten, budaya membaca dapat tumbuh menjadi kebiasaan yang bermanfaat bagi perkembangan anak. Nah, selanjutnya di sini terdapat surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, surat Al-Alaq ayat 1-5 merupakan wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ayat-ayat ini memiliki makna yang sangat penting karena menjadi dasar bagi umat Islam untuk mencintai ilmu pengetahuan dan membiasakan diri untuk membaca. Hal ini tuh menunjukkan bahwa membaca adalah pintu awal untuk memperoleh ilmu, memahami kehidupan, dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini saya akan menjelaskan setiap ayat yang terdapat di dalam surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, ayat yang pertama itu menjelaskan tentang bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan Allah, mengajarkan bahwa setiap aktivitas membaca hendaknya dilakukan dengan mengingat namanya. Membaca bukan hanya bertujuan untuk menambah pengetahuan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah jika dilakukan dengan niat yang baik. Membaca dapat berupa buku, Al-Quran, maupun membaca berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Selanjutnya, ayat kedua menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat ini mengingatkan bahwa manusia berasal dari sesuatu yang sangat sederhana dan lemah. Namun dengan ilmu yang diberikan oleh Allah, manusia dapat berkembang menjadi makhluk yang memiliki akal, kemampuan berpikir, serta mampu menciptakan berbagai kemajuan. Oleh karena itu, manusia tidak boleh sombong terhadap ilmu yang dimiliki karena semua berasal dari karunia Allah. Kemudian ayat yang ketiga menjelaskan bahwa Allah kembali mengulang perintah untuk membaca dengan firman-Nya. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Pengulangan ini menunjukkan bahwa membaca memiliki kedudukan yang sangat penting. Seseorang tidak cukup membaca hanya sekali atau sesekali saja, tetapi perlu menjadikan membaca sebagai kebiasaan sepanjang hidup. Semakin sering seseorang membaca, semakin luas juga pengetahuan, wawasan, dan pemahamannya terhadap berbagai hal. Selanjutnya, ayat yang keempat menyebutkan bahwa Allah mengajarkan manusia dengan perantara pena. Pena sendiri melambangkan kegiatan seperti menulis, mencatat, dan menyebarkan ilmu. Ilmu yang ditulis dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga tidak akan hilang. Karena itu, membaca dan menulis tidak dapat dipisahkan dan kedua kegiatan tersebut saling terkait. Ayat kelima sendiri menjelaskan bahwa Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia lahir tanpa pengetahuan apapun. Seiring bertambahnya usia, manusia belajar melalui membaca, mendengar, bertanya, mengamati, dan memperoleh pengalaman. Semua ilmu yang dimiliki manusia pada akhirnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia harus terus belajar.
Jadi, secara keseluruhan, surat Al-Alaq ayat 1-5 mengajarkan bahwa membaca merupakan kunci untuk memperoleh ilmu pengetahuan, memperluas wawasan, dan meningkatkan kualitas diri. Membaca bukan hanya dilakukan untuk mendapatkan nilai yang baik di sekolah, tetapi juga untuk memahami agama, mengembangkan kemampuan berpikir, serta mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, pesan dari Al-Alaq ayat 1-5 dapat diterapkan dengan membaca Al-Quran, buku pelajaran, buku cerita, maupun sumber bacaan yang bermanfaat lainnya. Ketika anak terbiasa membaca buku sejak kecil, maka mereka akan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kemampuan berpikir yang baik, serta kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Dengan demikian, budaya membaca tidak hanya membantu seseorang menjadi cerdas, akan tetapi juga menjadi pribadi yang berakhlak baik dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesimpulan dari presentasi ini menegaskan bahwa membaca adalah pintu utama untuk mengenal dunia secara imajinatif dan informatif. Melalui buku, anak-anak dapat menjelajahi berbagai pengetahuan, mengembangkan imajinasi, memperkaya kosakata, serta membentuk karakter positif sejak dini. Membaca bukan hanya kegiatan belajar, tetapi juga petualangan yang seru yang dapat mendukung kemampuan berbahasa anak.